Islam, kepemudaan Islam. Saya ada di masjid, ya. Saya juga ngurusin wakaf di MUI, sehingga tadi alhamdulillah output dari aktivitas perbankan syariah ini bisa kita pastikan tepat sasaran, menyasar ke kelompok-kelompok umat itu. Jadi itu sih relasinya mungkin ya. Bang Arif, ini kan masih muda ya, masih muda, komisaris perbankan dan nggak tanggung-tanggung nih, tiga bank BUMN terbesar loh di Indonesia. Ya. Yang konvensionalnya ya. Lalu sekarang jadi komisaris, masih muda. Ini apalagi tadi ceritanya sebelumnya udah pernah ditawarin komisaris. Kalau jadi komisaris begini berarti semuda ini fasilitas-fasilitas yang didapat kelas wahid semua nih ya. Ajudan. Ini cocok ini yang ngaco gitu ya. Halo viewer, ngaco ngobrol ala Indoposko pada program Indoposko Channel dimanapun berada. Jumpa lagi kita bersama saya Rahman atau populer di sapanya Aldo. Kali ini kita akan ngobrol dan kedatangan seorang tamu istimewa. Ini sahabat saya, rekan saya yang sudah sekian lama nggak berjumpa, akhirnya ketemu, main ke redaksi, ke studio kami. Saya menyapanya Bang Muhammad Arif Rosyid Hasan. Assalamualaikum, Bang Arif ya. Iya, waalaikumsalam Bang Aldo. Apa kabar? Sehat. Bang Arif, kita biasa sapanya begitu. Dipilih oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Pak Erick Thohir, menjadi komisaris independen di salah satu bank BUMN, yaitu Bank Syariah Indonesia per 15 Desember 2020 ya. Betul ya? Iya. Nah, itu kurang lebih akhir. Ini udah mau setahun berarti ya? Iya, alhamdulillah. Iya, betul. Ya, ini anak muda. Dulu kami pernah bersama di satu organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau ini ketua umum, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam 2013-2015. Ya. Terus berkarir dan segala macam. Akhirnya dipercaya oleh pemerintah menjadi representasi atau kepanjangan tangan untuk mengatur jalannya perbankan BSI ini. Bang Arif, terima kasih ya pertama. Terima kasih Bang Aldo udah diundang juga, alhamdulillah. Ini podcast ngaco, ngobrol ala Indopos. Ngaco ya, ngobrol tadi ala Indopos. Iya, di bawah tadi redaksi. Tadi sempat kita ngobrol. Iya. Jadi viewer ngaco, kami ini ngundang Bang Arif udah lama gitu kan. Akhirnya karena kesibukan satu dan lain hal, beliau tuh banyak menjadi pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian di Dewan Masjid Indonesia, terus juga ada ISEF. Sehingga waktunya sangat-sangat sibuk sih, tapi baru hari ini beliau bisa menyempatkan hadir. Bang Arif, ini viewer ngaco harus tahu juga. Kado akhir tahun berarti ya? Kado akhir tahun, iya. Kado akhir tahun. Viewer ngaco harus tahu bahwa beliau ini dokter gigi. Jadi waktu kuliah S1 ambil di Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, kedokteran gigi. Betul ya, Bang Arif? Betul. S1 dokter gigi, S1 ya, terus profesi dokter gigi. S2 kebijakan kesehatan di UI, sekarang lanjut lagi di S3 di kebijakan kesehatan ya. Kebijakan kesehatan. Jadi saat di Unhas, Universitas Hasanuddin, betul-betul memang tinggal di Makassar ya? Di Makassar. Lebih tepatnya sih kalau tinggal di Goa ya. Di Goa itu ya sekitar 45 menit lah ke Makassar. Unhas itu ada di Makassar. Sulawesi Selatan. Lalu berkiblat dan segala macam, dan saat ini Bang Arif, saya mau ngomongin soal, ini kan Bang Arif komisaris independen ya. Di BSI komisaris ada berapa? Sekarang 9 ya. 9 ya. Kalau independen hanya Bang Arif? Enggak, ada beberapa. Oh, ada beberapa. Iya. Nah, tapi yang anak muda Bang Arif ya? Ya, alhamdulillah. Ini kan salah satu yang kami tahu nih. Ini kan representasi pemerintah, panjangan tangan pemerintah, ditempatkanlah di situ. Ngapain sih Bang kerjanya komisaris? Terus BSI itu bank baru loh ya, maksud tapi ya. Jelasin. Ya, saya pengen ini dulu ya, sebelum sampai ke jawaban itu. Jadi Bang Aldo 2010 begitu masuk Jakarta ya, tadi aktif ngurus HMI, sambil praktek dokter gigi 2010 tuh. Jadi 2010 sampai 2012 masih aktif ya, jadi dokter gigi.
sambil ngurus organisasi lah. Praktek di Jakarta? Jakarta, di Cempaka Putih dulu. Di Cempaka Putih, Jakarta Jadi Pusat. kita lah yang Iya. jadiin praktek dokter gigi itu jadi klinik. Sampai akhirnya jadi klinik percontohan lah di Indonesia gitu. Nah, setelah itu 2012 itu saya waktu itu udah mau kongres ya. Jadi Iya. saya mengundurkan diri jadi apa namanya, dokter gigi lah bukan mengundurkan diri ya, lebih tepatnya mungkin ya off lah ya. Off dulu awalnya kepikirannya. Nah, alhamdulillah terpilih tuh 2013-2015. Tapi di mana tuh? di Jakarta, Oh iya, Jakarta. Ya orang tahu lah kalau kongres HMI terlama pindah 3 tempat itu cuma kongres saya gitu. Di Pondok Gede kalau nggak salah. Pondok Gede. Iya, benar, tapi terpilihnya saya karena pindah 3 kali kan. Iya. Pondok Gede, pindah ke Geraha Insan Cita Depok. Terakhir saya terpilih di Ragunan. Nah, 2013 itu saya masih ingat ya, dan ini juga diakui oleh saya kira apa namanya, kita banyak belajar ya sama Pak Dahlan ya. Dahlan Iskan. Waktu itu 2013 saya diminta sebenarnya bantuin beliau jadi waktu itu diminta jadi komisaris lah di salah satu BUMN. Karena itu udah 2013. Menteri BUMN. Menteri BUMN. 2013. Jadi sebenarnya kalau diminta jadi komisaris bukan kali pertama ya. Jadi bahkan sejak awal saya jadi ketua umum PBHM itu udah ditawarin gitu. Cuma ya saya waktu itu bilang ke Abah ya. Saya manggilnya Abah Dahlan. Abah, saya sepertinya pengen fokus dulu ngurus HMI, karena waktu itu ya HMI sempat pecah ya, kemudian ya banyak lah saya kira waktu itu tantangan ujiannya, sehingga ya saya lebih memilih untuk fokus dulu gitu. Jadi 2013 itu saya ditawarin dan saya nggak ngambil lah amanah itu. Nah sampai akhirnya 2020 ketika ditawarin kembali untuk bisa ikut terlibat ya, support pemerintah ya namanya, dan waktu itu kan ya saya di organisasi-organisasi lain kan ya supporting system aja kan. Ya saya menganggap bisa bagi waktu lah gitu. Berbeda waktu 2013 ya. Jadi memang saya pengen fokus, jadi saya nggak ngambil. Nah alhamdulillah tuh 2013, 2020 saya terpilih di waktu itu komisaris Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri itu bulan April ya kalau nggak salah. April disetujui di RUPS. Nah ternyata tidak sesederhana itu bayangan saya kan. Jadi komisaris seperti di perusahaan yang lain ya, yang begitu diangkat di RUPS langsung disetujui itu. Nah kalau di bank itu nggak gitu. Jadi di bank itu ada beragam tes lah. Saya termasuk saya itu kalau nggak salah ingat ada 4 kali tes saya. Semacam fit and proper test gitu? Terakhir fit and proper test OJK. Jadi sebelumnya itu saya ada yang namanya sertifikasi ya, perbankan syariah. Kemudian yang kedua, ketiga itu saya ikut namanya manajemen resiko gitu. Jadi manajemen resiko 1 dan 2. Itu kalau di bank itu, kalau manajemen bank setara 4-5 lah gitu. Jadi kalau komisaris pelatihannya manajemen resiko 1 dan 2. Gitu. Nah, saya harus lulus dulu itu. Nah, setelah dapat sertifikat itu barulah saya diusulin ke OJK. Gitu. Jadi untuk dapat SIM, jadi komisaris perbankan atau jadi direksi itu ya harus atas seizin otoritas jasa keuangan. Jadi saya baru lolos itu sekitar 6 bulan setelah itu kalau nggak salah ya, 4-6 bulan lah. Jadi saya baru efektif sebagai komisaris itu ya sejak lulus fit and proper test OJK itu. Gitu. Nah kalau ditanya tadi tugasnya sebenarnya yang mengawasi dan menasehati. 2 hal itulah yang sering ya, jadi mengawasi dan menasehati. Jadi fungsi kontrol ya, bagaimana bank itu berjalan sesuai koridornya ya, memastikan juga ya menjalankan visi dari pemegang saham ya, utamanya kalau pemegang saham BS ini kan masih pemegang saham dari 3 bank ya, BNI, BRI dan Mandiri gitu. Nah di atasnya itu kan pemerintah ya. Jadi kita sih tugasnya itu. Kalau saya komisaris independen ya merepresentasi
masyarakat ya, masyarakat. Jadi ya karena pemegang sahamnya kan kita TBK ya, jadi juga banyak dari masyarakat. Bang jadi tadi itu tugasnya. Awalnya jadi komisaris Bank Syariah Mandiri dulu. Awalnya BSF. Lalu kemudian BSM kan merger dengan bank lain. Betul. Dan Bang Arif tetap menjadi komisaris. Alhamdulillah. Tapi pengangkatan baru kalau begitu. Pengangkatan baru. Pengangkatan baru ya. RUPS tapi baru. Tes-tes yang seperti yang tadi di awal udah nggak ada lagi. Iya kan udah ya. Dan udah, kan banknya sama kan, bank syariah, kemudian di perbankan juga itu dulu ada istilahnya buku 3, buku 4 gitulah. Nah ini masih statusnya sama gitu, jadi belum fit and proper test lagi, kecuali kalau peningkatan modalnya udah naik ke misalnya ke buku 4 waktu itu, baru kita mungkin tes ulang. Tapi mekanismenya artinya yang saya maksud itu konfirmasi ya. Tapi tetap tuh kita ngusulin lagi, ya istilahnya itu ngajuin berkas baru lagi gitu untuk disetujui. Gitu. Ya fit and proper test juga ya, tapi tidak lagi dikonfirmasi mungkin begitu. Bang Arif kan sama sekali nggak ada, belum ada atau bahkan mungkin tidak ada background perbankan ya. Tiba-tiba ditawarin jadi komisaris di perbankan ini. Iya. Yang terpikir pertama tuh bagaimana Bang Arif? Apa menolak karena nggak punya kemampuan atau gimana? Jadi gini, waktu awal banget saya ditanya pengen kemana ya setelah ngurusin ya berbagai macam urusan gitu ya. Apakah usaha atau mengabdi di struktur gitu. Ya saya cuma bilang waktu itu saya ini punya usaha juga gitu, tapi rasanya karena saya lahir besar di organisasi HMI ya, mengabdi di Dewan Masjid ya, kalau dikasih kesempatan mengabdi untuk banyak orang gitu yang artinya mungkin di level kebijakan gitu ya, saya kalau bisa dikasih kesempatan ke situ gitu. Nah setelah itu, setelah ditawarin jadi komisaris, jawaban saya mirip-mirip gitu. Jadi karena saya ini dari dulu senangnya ngurusin orang gitu ya, kan dari dulu kan doktrinnya gitu kan, yang penting punya komitmen atas umat dan bangsa gitu-gitulah ya yang ideal. Jadi saya cuma jawab itu gitu ya, kalau dikasih kesempatan kasih yang bisa saya punya banyak manfaat gitu. Nah sampai akhirnya saya dapat informasi di Bank Syariah Mandiri itu kan 2 bulan sebelum pengangkatan saya gitu. Nah jujur aja tadi ya, saya awal-awalnya agak ya kurang percaya diri ya, wajar aja gitu. Tapi kan ya sebagai anak muda ya, sebagai ya kalau dikasih kesempatan untuk belajar, untuk bisa mengabdi ke sesuatu yang lebih besar ya, sama halnya waktu saya ke Jakarta, saya ninggalin semua fasilitas dokter gigi saya misalnya di Makassar kan. Ibu saya dokter gigi juga gitu. Jadi ya karena kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi saya selalu meyakini bahwa kalau kita ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih besar, maka kepentingan diri kita pun harus kita tinggalin gitu. Nah itulah yang buat saya akhirnya mengambil tantangan itu ya, jadi komisaris di perbankan dan benar-benar harus cepat beradaptasi gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang ekonomi keumatan gitu ya, karena kan Bank Syariah Mandiri waktu itu, sekarang Bank Syariah Indonesia kan ya memang ya namanya bank syariah gitu ya, dia menerapkan nilai-nilai Islam lah kurang lebih begitu kan. Ya jadi sebenarnya pengalaman saya selama ini mengabdi di HMI, di Dewan Masjid, terakhir di Masyarakat Ekonomi Syariah, di MUI, itu relevan sebenarnya karena yang paling problem dari kita umat Islam di Indonesia ini kan soal ekonomi aja kan. Jadi ya kita tertinggal lah gitu ya. Kita tertinggal ya, kita masih jadi belum jadi tuan rumah lah mungkin secara ekonomi ya. Kalau selalu kan tuh dari 10 orang kaya cuma 10% orang muslim misalnya. Tapi dari 10 orang miskin itu 90% harusnya kan sama aja gitu. Kalau 87% muslim, harusnya 80-90% yang kaya maupun yang miskin ya muslim dong ya kan. Tapi kan kita lihat kan tadi ada. Jadi sebenarnya pengalaman itu yang saya bawa ke perbankan syariah, bahwa
ya sebagai institusi keuangan itu ya tugasnya tidak sesederhana mendapatkan uang dari orang lain ya sebagai intermediasi ya. Kan fungsi bank itu menerima dan menyalurkan lah, kurang lebih begitulah sederhananya kan. Ya tidak sesederhana menerima dan menyalurkan, tapi menerimanya itu kita pastikan bersih dan kemudian kita alirkan juga, penyalurannya juga itu bersih ke tempat yang bersih dan punya banyak kemaslahatan ya, karena tepat sasarannya. Tepat sasaran karena teman-teman saya banyak di organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam, kepemudaan Islam. Saya ada di masjid ya, saya juga ngurusin wakaf di MUI sehingga tadi alhamdulillah output dari aktivitas perbankan syariah ini bisa kita pastikan tepat sasaran, menyasar ke kelompok-kelompok umat itu. Jadi itu sih relasinya mungkin ya. Bang Arif, ini kan masih muda ya, masih muda, komisaris perbankan dan nggak tanggung-tanggung nih, tiga bank BUMN terbesar loh di Indonesia, yang konvensionalnya ya. Lalu sekarang jadi komisaris, masih muda. Ini apalagi tadi ceritanya sebelumnya udah pernah ditawarin komisaris. Kalau jadi komisaris begini berarti semudah ini fasilitas-fasilitas yang didapat kelas wahid semua nih ya. Ajudan, ini cocok mobil, ini rumah, ngaco gitu ya. Begitu nggak Pak? Enggak lah. Enggak sampai ya? Enggak juga ya. Tapi lebih dari itu yang penting bagaimanapun menjalankan apa yang tadi Bang Arif ceritakan memang ada relevansi ketika background itu sendiri untuk memberikan. Nah kalau soal jadi sebelum itu Bang, memang kalau di perbankan ya harus diakui memang dibanding industri yang lain memang ya di atas rata-rata lah mungkin ya. Karena resiko juga kan tinggi. Betul. Ya. Gitu. Tadi aja tesnya ada manajemen resiko ya. Macam-macam lah. Jadi sesuatu yang resiko tinggi juga kan memang ya misalnya orang kerja di Kementerian Keuangan ya kan beda dengan kementerian yang lain kan. Karena yang dikelola kan duit ya. Ada macam-macam remunerasi dan seterusnya. Gitu mengawasi dan menasihati. Mengawasi dan menasihati. Maksudnya direksi itu ya yang diawasi sama ya manajemen lah keseluruhannya. Bang Arif kalau komisaris sering rapat kayak direksi nih sih? Ya lumayan. Tiap kalau kita bisa sekali seminggu ya. Seharian tuh kadang-kadang. Bisa juga 2-3 kali ya tergantung kebutuhan lah. Lalu bagaimana kesibukan itu dengan Bang Arif kan di Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian di ISEF, kemudian di Dewan Masjid Indonesia. Semua bidang-bidangnya itu yang saya baca, semua bidang-bidang pemuda milenial gitu nih. Gimana itu Bang Arif? Ya, makanya kan banyak program-program kita yang inline ya. Jadi relevan ya gitu. Jadi ya misalnya gerakan ekonomi di masjid, kan relevan juga dengan fungsinya perbankan kan. Kemudian macam-macam lah ya kita literasi di masyarakat ekonomi syariah juga kan dorong gerakan macam-macam juga kan kita punya pemuda emas ya, punya muslim leaderpreneur ya, semua buat ya sebesar-besarnya buat anak-anak muda lah gitu. Jadi ya disitulah peran saya kan ya kan saya merepresentasi mereka gitu. Jadi saya harus juga memastikan program-program itu tepat sama mereka. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Semoga untuk milenial bisa juga tahu soal ekonomi syariah ya di Indonesia, literasi juga. Nanti Bang Arif dengan kapasitasnya sebagai komisaris yang inline dengan kegiatan-kegiatan kepemudaannya bisa memberikan informasi kepada viewer ngaco semua. Nanti pada saatnya datang nanti. Terakhir ya mungkin Bang Aldo, saya juga menyampaikan terima kasih banyak ya atas undangan dari Indoposko ya, mudah-mudahan juga terus berkembang ya, bisa kolaborasi terus dan yang paling penting sebenarnya kalau bicara ekonomi keuangan syariah itu saya selalu bilang tuh Bang Aldo. Kalau pengen muda kaya raya mati masuk surga ya belajar ekonomi keuangan syariah. Oke. Bang Arif makasih ya. Makasih. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi gitu ya. Viewer Ngaco dimanapun berada, demikianlah ngobrol kita kali ini di Ngaco dengan Bang Arif Rosyid Hasan, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dalam tema dan narasumber berbeda. Saya demikian, salam. Assalamualaikum. Halo, saya Arif Rosyid Hasan, viewers Ngaco ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya Indoposko channel. Terima kasih.